Halo rekan-rekan Five TV, berjumpa lagi dalam liputan dari Five News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya Devara Helia Tahani. Senin 8 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja pemerintah. Namun hal tersebut mendapat respon negatif dari banyaknya warganet. Mereka menyoroti adanya UU ITE yang kerap menjadi bumerang bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja pemerintah. Berikut berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI Senin 8 Februari 2021 meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah agar pelayanan publik semakin baik di masa mendatang. Ia berharap seluruh pihak ikut ambil bagian dalam mewujudkannya. Namun permintaan tersebut ditanggapi sinis oleh sejumlah tokoh dan warganet. Pasalnya, masyarakat khawatir kritik yang disampaikan di media sosial akan berujung pada kasus hukum dengan dalih melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat hingga 20 Oktober 2020 ada sebanyak 10 peristiwa dan 14 orang yang diprotes karena mengkritik pemerintahan Joko Widodo. 3 diantaranya adalah Dandi Dwi Laksono, Ananda Badudu, dan Ruslan Buton. Selain Undang-Undang ITE, warga juga dihadapkan dengan para pendengung alias buzzer. Tak jarang, orang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah berakhir dirundung buzzer pada akun media sosial. Ada pula ancaman doxing, yakni kegiatan menyebarkan informasi pribadi orang lain yang dilakukan bukan oleh pihak berwenang atau tanpa izin dari individu terkait. Situasi yang sedemikian rupa membuat masyarakat semakin pesimis menanggapi permintaan Jokowi untuk lebih aktif dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. Dengan itu, Presiden Joko Widodo dalam cuitannya mengatakan sedianya semangat awal Undang-Undang ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Ia tidak ingin Undang-Undang ITE menimbulkan rasa tidak adil dalam penerapannya, sehingga ia membuka peluang untuk merevisi pasal-pasal karet yang multitafsir pada undang-undang tersebut. Dengan dorongan Jokowi untuk merevisi Undang-Undang ITE, SafeNet mengusulkan 9 pasal karet yang harus diperbaiki dan diperhatikan oleh pemerintah. Tanpa menunggu Presiden, sebetulnya kan SafeNet sebagai organisasi yang memang selama ini mendampingi banyak orang-orang yang terlibat dalam kasus Undang-Undang ITE melihat revisi Undang-Undang ITE itu diperlukan. Pertama karena sifatnya yang sangat menghambat demokrasi. Lalu yang kedua dampaknya yang sekarang sangat luas. Jadi karena saya merasa Presiden harus diapresiasi karena keinginan untuk merevisi. Lalu Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa membuka ruang untuk dialog. Oke. Daripada pemerintah kelamaan nyari kan ya, apa sih sebetulnya pasal-pasal yang perlu diperbaiki? Kebetulan karena SafeNet memang sudah lama berkutat dengan Undang-Undang ITE dari sejak lahirnya 2013, jadi kita punya dataset. Dan kita punya analisis berdasarkan dataset tersebut, yaitu salah satunya adalah 9 pasal yang bermasalah. Di era demokrasi, kebebasan menyampaikan kritik sepantasnya dimaksudkan untuk mengawal kebijakan negara demi kepentingan bersama. Masyarakat harus mengetahui bahwa mereka memiliki hak konstitusional untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Kesiapan pemerintah menerima kritik harus dimulai dengan menjamin kebebasan berpendapat masyarakatnya dan memastikan pendekatan hukum tidak tumpul kepada para buzzer. Selain itu, pemerintah juga dinilai harus merevisi Undang-Undang ITE yang kerap menimbulkan tafsiran ganda. Bagi publik sendiri, untuk yang merasa takut, pertama harus dipahami bahwa kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat itu adalah hak konstitusional yang mana dilindungi oleh Undang-Undang 45. Gitu. Jadi harus ada pemahaman dulu dari publik untuk maksud saya publik juga harus memahami bahwa mereka ketika berpendapat atau berekspresi itu dilindungi sama Undang-Undang 45. Jadi ada dasar ketika dia ingin menyampaikan kritik.
Nah, yang kedua, kritik juga harus dianggap sebagai upaya untuk mengisi ruang-ruang yang ada di demokrasi gitu. Karena kritiklah yang menghidupkan diskursus, karena kritiklah yang menghidupkan demokrasi, karena kritiklah yang ke depan akan membuat atau menghasilkan sebuah perbaikan. Nah, untuk negara, yang pertama, jaminlah ruang-ruang kebebasan berekspresi dari warga negara. Baiklah rekan-rekan 5TV, sekian berita yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Saya Deva Helia Tahani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 5TV, be proactive.